wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fauzan. Kita akan mempelajari tentang pembelajaran IPS di SD. Kita masuk judul besarnya yaitu pengajaran IPS SD. Pengajaran IPS SD. Yaitu kita masuki bagian A, yaitu pengertian nilai, sikap, dan perilaku. Pengertian nilai, sikap, dan perilaku. Pengertian nilai, sikap, dan perilaku. Pengertiannya, nilai merupakan pencerminan budaya suatu kelompok masyarakat. Setiap masyarakat memiliki nilai dan sikap masing-masing. Nilai apabila ditinjau sebagai sistem nilai sosial karena norma sosial itu juga bersumber dan berpedoman kepada sistem nilai. Sistem nilai tidak hanya mempengaruhi tingkah laku, sikap, dan tindakan seseorang, melainkan lebih jauh dari itu, yaitu menjadi dasar untuk mencapai hidupnya. Kita masuk ke bagian B, yaitu pengertian nilai. Pengertian nilai. Ini bagian nilai ini kita penjelasannya di bawah ini, yaitu bagian B, pengertian nilai. Pengertian nilai. Menurut Forwardemanto dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ya, dalam singkatannya, nilai adalah harga hal-hal penting atau berguna bagi manusia. Nilai atau sistem nilai adalah keyakinan, kepercayaan, norma atau kepatuhan yang dianut oleh seseorang ataupun kelompok masyarakat. Adapun menurut Sandin bahwa sistem nilai seseorang terdiri dari seperangkat asumsi, pengertian, keyakinan, dan komitmen kita untuk menggarapkan pilihan perilaku secara teoritis. Sandin mengklarifikasikan nilai menjadi 6, yaitu nilai hedonik, yang kedua nilai estetika, yang ketiga etika, yang untuk bagian 4-nya yaitu religius, 5 logika, dan 6 sky atau yang ketujuh unity. Untuk berikutnya kita masuk ke bagian B, yaitu bagian C, yaitu pengertian sikap. Pengertian sikap. Untuk pengertiannya, yaitu pengertian sikap. Pengertian adalah sikap sebagai keadaan yang ada pada diri manusia yang menggerakkan untuk bertindak. Sikap menyertai manusia dengan perasaan tertentu dalam menangani suatu objek, dan semua terbentuk atas pengalaman. Ada 3 model dalam rangka pembentukan sikap. 3 model tersebut adalah yang untuk bagian pertamanya, yaitu mengamati dan meniru. Apa yang dimaksud dengan mengamati dan meniru? Yaitu pembelajaran model ini berlangsung memulai pengamatan dan peniruan. Untuk yang B-nya yaitu teori fungsional. Teori fungsional mengkonsumsikan bahwa manusia mempertahankan sikap yang sesuai kebutuhan dirinya sendiri. Dan kita masuk ke C, teori C, yaitu teori pertimbangan. Menurut teori ini, perubahan sikap merupakan suatu
penafsiran kembali maksudnya. Nah, yaitu kita masuk ke bagian apa lagi ya? D, yaitu pengertian perilaku. Pengertian perilaku. Untuk pengertian perilaku ini yaitu adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan arti yang sangat luas, antara lain seperti berjalan, berbicara, menangis, dan lain sebagainya. Berikut penjelasan dari ini. Untuk yang berikutnya kita masuk ke materi bagian E, yaitu hubungan antara sikap, nilai, dan perilaku. Hubungan antara sikap, nilai, dan perilaku. Hubungan antara sikap, nilai, dan perilaku. Hubungannya antara lain sikap, nilai, dan perilaku. Sebagai pakar psikologi berpendapat bahwa nilai lebih bersifat global atau menyeluruh daripada sikap. Pendapat lain mengatakan nilai merupakan sasaran yang lebih abstrak yang ingin dicapai oleh seseorang. Nilai mendasari pandangan hidup seseorang. Ada 7 sikap dalam hubungan antara sikap nilai ini, yaitu yang pertama sikap penghargaan kepada manusia. Yang bagian F, sikap-sikap. Yang pertama yaitu sikap penghargaan kepada manusia. Sikap kepada manusia, sikap penghargaan kepada manusia. Untuk pengertiannya, sikap penghargaan kepada manusia ini yaitu penghargaan bahwa pribadi manusia itu bernilai, tidak boleh direndahkan atau disingkirkan, tetapi harus dikembangkan. Seperti manusia, siapapun orangnya adalah bernilai. Nilai yang menjadi hak asasi manusia, dan sikap ini harus dipunyai. Oleh karena itu tindakan meremehkan, menghina, mungkin ya, merendahkan, apalagi mengganggu kebahagiaan orang lain dianggap tidaklah baik. Dalam wujud tindakan, misalnya siswa saling menghargai temannya, tidak menjelekkan temannya, dan sebagainya. Untuk yang kedua kita masuk sikap tanggung rasa jujur, berlaku adil, suka mengabdi, ramah, setia, sopan, dan tepat janji. Kita lanjutkan di sini. Sikap tanggung rasa, jujur, berlaku adil, suka mengabdi,
ramah, setia, sopan, dan tepat janji, Sikap ini jelas membantu orang dalam perhubungan dengan orang lain dan hidup bersama dengan orang lain atau bermasyarakat. Kita masuk ke bagian 3, yaitu sikap demokratis. Sikap demokratis dan menghargai gagasan orang lain serta mau hidup bersama orang lain yang berbeda. Yaitu sikap ini jelas sangat membantu kita menjadi manusia karena memanusiakan manusia yang lainnya. Bagi negara Indonesia yang sedang mencapai bentuk demokrasi, sikap ini sangat jelas diperlukan. Apalagi sikap rela hidup bersama meskipun lain gagasan, lain ideologi perlu ditekankan. Kita rela hidup bersama dalam perbedaan karena perbedaan adalah keadaan asasi kita. Baiklah, kita lanjut ke bagian 4, yaitu kebebasan dan tanggung jawab. Kebebasan dan tanggung jawab. Kebebasan dan tanggung jawab. Sikap manusia sebagai pribadi ini adalah ia mempunyai kebebasan untuk mengungkapkan dirinya dan bertanggung jawab terhadap ungkapannya. Sikap berlaku baik terhadap dirinya sendiri, terhadap orang lain maupun terhadap alam dan Tuhan. Sikap ini jelas diwujudkan dalam kebebasan mimbar, kebebasan berbicara, kebebasan untuk menggagaskan dan tanggung jawab. Dan untuk bagian 5 kita masuk, yaitu penghargaan terhadap alam. Penghargaan terhadap alam. Alam diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia agar dapat hidup bahagia. Berkenan dengan hal tersebut, penggunaan alam hanya untuk dirinya sendiri tidak dibenarkan, termasuk juga pengrusakan alam yang hanya dapat memberikan kehidupan kepada segelintir orang juga tidak benar, atau orang bisa disebut orang jahat. Keserakahan dalam penggunaan alam sangatlah salah. Dan kita lanjut ke bagian 6, yaitu penghormatan kepada Sang Pencipta. Sang Pencipta. Penghormatan kepada Sang Cipta. Sebagai makhluk kita menghormati Sang Pencipta, kita melalui penghayatan iman siswa diajak untuk menghormati dan memuji Sang Pencipta. Dan kita masuk ke bagian 7, yaitu beberapa sikap pengembangan sebagai
pengembangan sebagai pribadi manusia. Seperti disiplin dan bijaksana. Disiplin bijaksana dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya, semua lebih menunjang penyempurnaan diri pribadi seseorang. Sekian materi kita hari ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.